Selamat datang kembali di kelas Matematika Online. Sebelumnya, kita sudah membahas apa itu statistika dan untuk apa statistika itu ada. Kali ini kita akan membahas contoh penggunaan statistika dalam kehidupan. Misalkan di pabrik bakpia seperti ini. Apakah statistika itu berguna? Nah, dalam kisah ini, ada seorang pekerja bernama Aris di sana. Ia mendapat tugas untuk menganalisis pelanggan yang datang sehingga diperoleh informasi untuk meningkatkan penjualan. Setelah menyebarkan kuesioner, sebagian data yang dia peroleh adalah sebagai berikut. Ada jenis kelamin, rasa yang disukai, usia, serta jumlah konsumsi selama 3 bulan terakhir. Lalu, apakah Aris akan menyerahkan data seperti ini begitu saja? Bagaimana jika ada 100 responden? Bagaimana dengan perusahaan besar yang memiliki ribuan atau bahkan jutaan konsumen? Terbayang akan sepanjang apa tabel ini? Lalu bagaimana reaksi bos Aris jika diberikan data seperti ini? Tentu bosnya tidak akan melihat laporan tersebut. Sebagai bos, dia tidak akan punya waktu untuk membaca setiap data. Bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah informasi, yaitu data yang telah diolah. Sehingga data tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Yang pertama kita akan membahas penyajian data. Misalkan tadi kita punya data jenis kelamin seperti ini. Nah, data seperti ini bisa kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Dari 10 responden, 60% adalah perempuan, sedangkan 40% adalah laki-laki. Dibandingkan dengan membaca tabel, tentu melihat diagram seperti ini akan lebih memudahkan. Nah, di sini bisa diberikan satu kalimat saja mengenai data dalam tabel tadi. Ternyata konsumen kita lebih banyak perempuan. Lalu sebagai bos, tentu beliau akan memikirkan langkah apa selanjutnya dari sini? Apakah atau akan fokus kepada konsumen laki-laki? Ini dari data kita yang pertama. Kemudian kita punya data mengenai rasa yang disukai. Kalau seperti ini, apakah menarik untuk dilihat? Apakah kita bisa langsung mendapatkan informasi dari tabel tersebut? Akan lebih mudah dengan menggunakan diagram batang. Nah, di sini jelas terlihat bahwa kacang hijau disukai oleh 3 responden, coklat disukai oleh 5 responden, sedangkan keju disukai oleh 2 responden. Lalu dari sini bisa difikirkan langkah berikutnya itu apa? Apakah menaikkan harga rasa coklat sehingga bisa meningkatkan keuntungan? Atau harus difikirkan kenapa keju ini sedikit yang menyukai? Apa yang salah dengan rasa keju? Atau haruskah rasa keju dihilangkan? Jadi hal-hal seperti inilah kegunaan statistika sebagai dasar untuk mengambil keputusan.
Selain diagram lingkaran dan diagram batang, kita juga punya yang namanya diagram garis. Nah, di sini ada contoh penggunaan diagram garis dalam rangka menampilkan jumlah penjualan semester 1 tahun 2020. Jadi dari Januari sampai bulan Juni, ini terlihat grafiknya, penjualannya. Oh, ternyata selama satu semester di tahun 2020 penjualannya menurun. Lalu kemudian bisa dianalisis kenapa bisa menurun. Lalu bagaimana cara meningkatkannya kembali? Inilah kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih punya data mengenai usia dan jumlah konsumsi selama 3 bulan terakhir. Bagaimana data ini harus disajikan agar menjadi informasi? Adakah kebijakan yang bisa dilakukan terkait kedua informasi ini? Kita punya yang namanya pengolahan data. Di pengolahan data, yang pertama ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini digunakan untuk melihat bagaimana data tersebut mengumpul, sehingga nilai yang diperoleh dapat dianggap sebagai nilai yang mewakili suatu rangkaian data. Nah, di ukuran pemusatan data, yang pertama kita punya min atau nilai rata-rata. Seperti yang sudah kalian ketahui, nilai rata-rata adalah rasio atau perbandingan antara jumlah data dengan banyak data. Jadi jumlah data dibagi banyak data. Secara matematis dituliskan sebagai X bar sama dengan sigma atau jumlah XI dibagi N. XI adalah data, lalu N adalah banyak data. Sementara sigma di sini artinya adalah jumlah, berarti jumlah data dibagi banyak data. Lalu yang kedua, di ukuran pemusatan kita punya median, yaitu nilai tengah dari semua data yang telah diurutkan, dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Kita punya dua untuk median. Yang pertama, jika banyak data ganjil, maka nilai median atau Q2 itu bisa diperoleh dari nilai data ke N plus 1 tambah 2. Tapi kalau banyak datanya genap, maka Q2-nya kita peroleh dengan setengah dari XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1. Lalu modus, yaitu nilai data yang sering muncul. Mari kita lihat satu persatu. Min, tadi min adalah jumlah data dibagi banyak data. Contoh, kita gunakan data terkait usia. Jadi ada 10 responden dengan usianya bermacam-macam. Maka minnya atau nilai rata-ratanya kita jumlahkan semua data dibagi dengan banyak data. Jadi 25 ditambah 38 ditambah 26 dan seterusnya sampai 40, kemudian dibagi 10. Yaitu 300 per 10 sama dengan 30. Nah, angka 30 di sini dianggap sebagai wakil dari data tersebut. Jadi bisa dibilang pelanggan di sana adalah yang berusia 30 tahun secara umum. Kemudian median. Apa tadi median? Median adalah nilai tengah dari data yang sudah terurut
dari data yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi kalau data usia ini diurutkan, maka yang paling kecil kita punya 20, lalu 22, 25, 26, dan seterusnya sampai 42. Kemudian median adalah nilai tengahnya. Karena di sini banyak datanya genap, maka kita gunakan Q2 sama dengan setengah dari X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1 dengan N-nya 10. Maka kita punya N per 2-nya adalah 5, yaitu X5 data ke-5, sedangkan X N per 2 tambah 1 adalah X6 data ke-6. Maka kita peroleh setengah dari jumlah data ke-5 ditambah data ke-6, yaitu 28,5. Jadi kalau banyak datanya genap, maka nilai Q2 ada di tengah-tengah. Dilihat, sebelum Q2 ada 5 data, setelah Q2 juga ada 5 data. Jadi Q2 tepat di tengah. Kemudian ukuran pemusatan yang terakhir adalah modus. Tadi modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, dari data ini, yang paling sering muncul nilainya adalah tidak ada, karena masing-masing nilai hanya muncul satu kali. Jadi modus itu bisa saja tidak ada, bisa satu nilai, atau bahkan bisa banyak nilai. Misalkan di sini kalau nih usia 25 muncul 2 kali, 26 juga muncul 2 kali, maka modusnya ada 2, yaitu 25 dan 26. Tapi kalau semuanya sama seperti ini, maka modusnya tidak ada. Tadi kita punya data mengenai usia serta jumlah konsumsi selama 3 bulan terakhir. Yang mengenai usia sudah kita lakukan pengolahan data. Sekarang yang jumlah konsumsi selama 3 bulan terakhir. Dari sini, jumlah konsumsi selama 3 bulan terakhir ada 10 responden. Ini bisa kita buat tabel frekuensi, yaitu tabel yang menunjukkan frekuensi dari masing-masing data. Misalkan di sini banyak konsumsinya 2, muncul sebanyak 2 kali. Banyak konsumsi 3, munculnya 2 kali. 4 juga muncul 2 kali. 5 muncul sebanyak 3 kali. Dan 7 muncul sebanyak 1 kali. Jadi dari data yang ada 10, ini bisa kita ringkas menjadi 5 baris seperti ini. Bagaimana dengan pengolahan datanya? Ibu serahkan kepada kalian untuk menghitung pengolahan data dari tabel frekuensi. Cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Silahkan dicoba mengolah data dari tabel frekuensi. Jika ada kesulitan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi.